Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, serta inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, untuk podcast kali ini, kembali lagi bersama saya Dewi, yang akan membahas tema pembangunan zona integritas berdasarkan perspektif Islam. Nah, menariknya kali ini tidak hanya membahas tentang zona integritas, tetapi juga membahas tentang jabatan, pengabdian, nilai-nilai Islam, dan juga warisan nilai dari sudut pandang seorang kasubag tata usaha. Nah, kembali lagi kita hadirkan narasumber yang istimewa, yaitu Bapak Dr. Saikul Munib, MAG. Assalamualaikum Pak Munib. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Bagaimana, sehat ya Pak? Alhamdulillah harus sehat dan tetap semangat. Pak Munib bisa disapa dulu Sobat Kemenak Blitar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan, para penikmat podcast di Kemenak ini, semoga senantiasa sehat dan semangat untuk berbuat kebaikan, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Gitu tagline-nya Mbak Dewi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast kali ini ya Pak Munib. Nah, ini Pak, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu ini ya Pak ya. Yang masih awal, pagi-pagi begini, jangan terlalu langsung diberi beban berat. Sesuai bahasan awal kita tadi, kalau Pak Munib mendengar kata jabatan ya Pak, sekilas apa yang terlintas di benak Pak Munib? Apakah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, atau bahkan beban? Begitu Pak. Kita ini jadi aparat sipil negara ini kan dalam konteks paradigma baru semua kan jadi pejabat ya Mbak ya. Ada yang pegang jabatan fungsional umum, jabatan tertentu, ada jabatan di fungsional di penata keuangan, di SDM dan lain-lain. Itu kalau udah ngomong terkait dengan birokrasi saat ini. Namun kalau kita bicara dalam konteks secara umum aja, ambillah ini sekarang landasan dari prinsip keislaman. Jabatan merupakan sebuah amanat, ya. Bukan sekedar amanat, tapi amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya Mbah saya itu bilang begini, satu, ojo pernah mengejar jabatan. Yang kedua, kalau diberi, ojo pernah ditolak. Artinya, kita harus mau untuk menerima bahwa amanat itu adalah sebuah garis, gitu, garis Tuhan. Karena itu ada unsur hal yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kehormatan. Bukan, kadang orang pemegang amanat kan pemimpin di mana-mana dihormati, jelas paradigma sekarang harusnya terbalik kan, bahwa seorang aparatur adalah pelayan gitu. Dan yang lebih berat lagi bahwa pemimpin itu harus memiliki sifat sebagaimana sifat yang disabdakan Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Selain itu adalah lagi untuk bisa menjalankan tugas dengan aspek keilmuan dan tentunya dengan prinsip keadilan. Karena dalam konteks keislaman, amanah itu kan tidak sekedar urusan duniawi. Ini juga masalah urusan akhirat. Kalau ditanya besar apa enggak ya, berat apa enggak itu, Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu enggak akan memberi kita beban kecuali kita mampu. Nah, tinggal bagaimana kita nyikapinya. Jadi kalau ditanya hal seperti itu, jawaban saya
enjoy aja lah Mbak. Ya, Oke, langsung kelas tinggi pertanyaan ini. langsung to the Nggih. point. Iya. Nah, kira-kira ini Pak Muni pernah benar-benar merasakan bahwa memegang jabatan itu adalah benar-benar amanah yang berat gitu. Kira-kira pernah merasakan seperti itu? Wah, ini untuk jawab pertanyaan ini saya coba berkelit, Mbak ya. Berkelitnya begini. Saya coba sampaikan pendapat Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam itu. Beliau memandang bahwa amanah itu dari sisi perspektif sufistik yang dalam banget. Jadi bahwa amanah itu tidak hanya terbatas pada aspek nitipkan barang atau jabatan atau istri atau anak. Tapi amanah ini berkaitan erat dengan kerelaan menerima takdir. Ya kan? Dan ini kan masuk ya. Jadi kalau kita ini ikhlas menerima takdir, maka hal yang berat pun akan terasa ringan. Karena kita punya tempat bersandar. Tapi ini dalam banget ini. Jadi langsung jawabannya ke situ berkelitnya. Jadi amanah itu menurut beliau Ibnu Athaillah adalah berkaitan dengan kerelaan menerima takdir, diperdalam lagi dengan aspek kepasrahan kepada Allah. Udah, kalau udah tawakal na Allah itu udah wis puncak wis. Kita punya masalah apapun di hadapan orang bisa kereng, bisa marah-marah, di hadapan Allah malam hari sujud silakan nangis di situ, pasrahkan semua kepada Allah. Jadi pasrah kepada Allah, dan ini yang penting juga menjaga hati kita agar tidak turut campur dalam urusan Allah. Bapaknya Allah tuh pasti memberikan kita yang terbaik. Ingat, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan, kemampuan dengan keinginan kan ya. Mungkin keinginan kita jadi pejabat. Orang lihat pejabat enak ya, di mana-mana dilayani. Iya, itu dari perspektif itu. Tapi coba kalau diberi perspektif tanggung jawab, akan terasa berat karena di depan ada syarat ABCD tadi. Tetapi kalau dalam konteks Al-Hikam ini sandarannya langsung kepada Allah. Jadi seberat apapun beban kita, bukan hanya kaitan dengan aspek kepemimpinan, jabatan apapun, urusan hidup seberat apapun, serahkan kepada Allah. Selesai sudah. Enteng ini, ikutin nih garis tangan. Gitu ya. Mbak Dewi punya masalah seberat apapun, pasrahkan kepada Allah. Dan konsep ini memang enak untuk disampaikan ya. Tetapi aduh, menjalaninya. Pengalaman kayaknya. Jadi memang yang harus kita lakukan ya memang harus ikhlas menjalani. Nah ini kembalikan aja kepada prinsip Syekh Ibnu Athaillah ini. Amanah tidak hanya aspek menerima titipan barang atau jabatan, tapi berkaitan erat dengan aspek kerelaan menerima takdir ini. Terus pasrah untuk menjaga hati agar tidak ikut campur dalam urusan Allah itu tadi. Baik, Pak Munir. Lalu ini kita beralih ke program kerja di tahun 2026 ini Pak ya. Untuk Kemenak, ini kira-kira khususnya di bagian tata usaha ya Pak, kira-kira apa ini Pak program-program yang strategis untuk tahun 2026? Kalau bicara terkait dengan program Kemenak secara umum, pasti program Pak Menteri kita ini sudah di breakdown dari program Presiden. Dan kita di Kementerian Agama mengenal ada istilah Astaprotas itu. Mulai dari meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Kasubag TU masuk di sini, KUB. Yang kedua ada penguatan ekoteologi. Jadi bagaimana kita bisa mengemas, membiasakan cinta lingkungan, tetapi dalam konteks agama. Artinya begini, semua agama itu pasti mengajarkan cinta lingkungan. Islam pun jelas,
An-nadhofatu minal iman, jelas. Kebersihan sebagian dari iman. Belum lagi kalau kita buka Al-Quran, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Kerusakan bumi dan langit ini adalah karena tangan-tangan manusia. Terjadinya musibah, bencana alam, longsor dan segala macam karena kan hutan dibabat. Jadi ada ahli yang mengatakan sebenarnya itu bukan bencana alam itu karena ulah manusia. Manusia yang bikin bencana sendiri kan begitu ya. Nah, yang ketiga ada ini di Kasubag TU masuk nggak? Kayaknya masuk juga. Karena Subag TU juga menangani kaitan dengan aspek tata kelola. Dia hal ketiga ada layanan keagamaan berdampak. Bahwa apa yang kita kerjakan ini haruslah senantiasa ada dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hari ini kalau ngomong di Subag TU banyak hal terkaitan dengan misalkan layanan terkait dengan kehumasan misalkan. Nah, ini masyarakat harus kita beri kesempatan untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga bisa menangkap bahwa Kementerian Agama itu memang ada untuk masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, ada pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Isu hari ini kan banyak bully, tindak kekerasan. Memang kalau dalam konteks ini kita udah punya Direktorat Jenderal Pendis ya, ada Kasih Penma, ada Kasih Pais, ada Pontren, yang mungkin juga udah bicara banyak terkait dengan pendidikan unggul, ramah, terintegrasi. Subag TU hadir juga, kaitan tata kelolanya juga kan, penyediaan sarprasnya segala macam kan. Nah, ya memang semua tidak di Subag TU sih, karena banyak yang juga langsung dapat proyek dari sumber yang lain. Pemberdayaan pesantren, jelas bahwa peningkatan kemandirian dan daya saing pesantren. Kita tahu pesantren kita ini adalah lembaga pendidikan awal yang sudah mencatat dan membuktikan sejarah bahwa memang mereka berperan tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam konteks kaitan dengan perjuangan dan aspek nasionalisme. Selanjutnya lagi ada pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan rumah ibadah, masuk lagi ini Subag TU, kaitan dengan izin beribadat pendirian rumah ibadah, kaitan FKUB kan. Nah, yang ke-8 yang paling besar, digitalisasi tata kelola. Di sini kita hari ini berkomitmen untuk bagaimana mengoptimalkan teknologi informatika untuk mendukung terkait dengan proses layanan kita kepada masyarakat. Itu Mbak Dewi. Ya, baik, banyak juga Pak ya yang masuk sebagai program strategis di tahun 2026 ya Pak. Nah, kira-kira ini Pak, kesiapan apa ini Pak yang harus dilakukan oleh ASN kita ya, supaya benar-benar program itu ya benar-benar berdampak gitu, tidak hanya sekedar program yang ada di RKKL gitu. Jadi kalau hal ini mungkin yang harus kita lakukan, ya semua aparat dalam Kementerian Agama ini harus siap dan mampu beradaptasi. Kunci utama itu. Ya tagline kita jelas, siapa yang tidak bisa beradaptasi, maka siap-siaplah untuk ditinggal zaman. Sehingga hari ini ketika kita mindset terkait dengan aparat sipil negara itu kaitannya dengan pemberi pelayanan, maka ketika ASN itu datang di masyarakat, jangan minta dilayani. Merubah mindset ini susah banget, Mbak. Karena biasanya kalau orang udah pakai baju seragam, pakai atribut pemerintah itu mintanya kayak dihormati, dilayani, dan diikuti omongannya. Sekarang enggak seperti itu. Mindsetnya kita sebagai pelayan, datang kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan teknologi digital. Sebuah keniscayaan ini harus dilaksanakan. Hari ini kita melihat ada beberapa kawan kita yang belum siap untuk hal ini. Dengan demikian kita bisa melihat yang bagian bagi tugas ini pun juga repot. Ini mau ditaruh di mana ya beliau-beliau ini.
mau ditaruh di ruang administrasi, wong memang beliaunya nggak mampu mengoperasikan komputer misalkan. Nah itu tantangan buat kita semuanya. Jadi kawan-kawan yang memang belum memiliki kemampuan untuk teknologi informatika itu kita beri kesempatan untuk terus belajar dan terus belajar, meningkatkan kompetensi. Termasuk kawan-kawan semuanya udah bisa pakai ijazah S1, terus belajar pakai ijazah, tempuh ijazah S2-nya. Yang udah punya kemampuan yang lain, tetap terus belajar, ikut uji kompetensi untuk biar bisa naik jabatannya dari humas, dari prakom, dari pranata kawan. Kan ada ujian-ujian untuk peningkatan kompetensi, diklat MUC untuk peningkatan kompetensi. Saya selalu memotivasi mereka untuk ikut agar mereka bisa menguasai dan bisa memberikan layanan terbaik terkait dengan khususnya aspek digital ini. Saya pernah diskusi dengan kawan dari inspektorat. Hari ini kan kita agak jarang kedatangan tamu tim inspektorat, tamu dari BPK ataupun auditor yang lain. Kenapa? Karena hari ini sistem keuangan kita kan sudah terpantau lewat aplikasi digital itu. Laporan-laporan. Iya, laporan itu sudah pakai aplikasi semua. Sehingga kalau ada kesalahan sedikit begitu, kita sudah bisa terbaca di situ. Kemarin kita menyelesaikan TLHP kelebihan TPG, sudah by aplikasi semua. Kita nggak harus ketemu dengan YBS. YBS kita kontak, kita beri pengertian. Nih paling butuh ketemunya di sini deh. Yeah. Setelah itu oke, beliau bisa transfer. Kita pun dari sini sudah bisa transfer juga. Dan kita komunikasi dengan Kanwil dan BAUDIT sudah pakai telepon juga. Selesai sudah. Nah, ini bukti bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Itu Mbak, minimal ada 2 hal itulah minimal yang harus kita siapkan. Nah, kalaupun mau ditambah yang ketiga, tentunya ini sebagai aparat di Kementerian Agama, jangan lupa untuk melaksanakan semuanya itu berdasarkan prinsip keagamaan. Tidak ada satupun ajaran agama yang membolehkan korupsi. Itu kemarin teman inspektor bilang, saya tuh ketemu dengan orang-orang Kemenang ini udah tenang saya. Karena saya tidak akan mendapati teman-teman yang punya mau korupsi. Kenapa? Karena agamanya dalilnya sudah jelas kelarang. Bahkan kawan dari KPK juga begitu. Ini sudah jelas ini. Saya tenang ketemu dengan orang Depak, orang Kemenak. Kenapa? Karena memang sudah gudangnya dalil untuk larangan korupsi gitu. Tidak juga. Ternyata juga prakteknya masih banyak catatan juga. Artinya begini, dalam prinsip keilmuan keagamaan kita bahwa memang adab itu tetap ada di atas ilmu. Jadi tadi malam tuh saya ikut pengajian Ketua Umum MUI, ya Anwar Skandar. Beliau mengatakan, ini catatan betul, saya teringat betul, bahwa orang yang berilmu itu harus dilandasi dengan takwa. Kalau enggak dilandasi dengan takwa, berarti dia masih belum berhasil. Ibaratnya apa? Pohon yang enggak berbuah itu. Jadi enggak ada manfaat. Oke, gitu Mbak. Baik, penjelasan yang luar biasa ya Pak Munib. Jadi kami sebagai ASN ini tentunya harus selalu belajar dan belajar agar dapat memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Betul. Jangan sampai lelah untuk belajar. Sekarang pegang HP pun bisa belajar. Iya, Pak. Belajar bikin gambar, belajar bikin chatting gitu. Bikin kata-kata mutiara. Kata-kata hari ini apa nih, Pak? Template-nya juga sudah banyak yang punya ya, Pak ya. Iya, itulah. Nah, baik Pak Munib, ini kita berulang kali mendengar Pak Munib tadi kan membahas tentang tata kelola dan sebagainya. Ini kita masuk ke ranah zona integritas ini, Pak. Iya. Okay. Kalau diibaratkan zona integritas itu adalah sebuah bangunan ini, Pak Munib ya. Tata usaha atau tata kelola tadi itu adalah merupakan fondasinya. Nah, yang pasti Kasubag ini sebagai penjaga agar fondasi ini tetap kokoh ya. Jadi kan tidak hanya sekedar administrasi, tapi juga menjaga kinerja kita ya, harus tetap jujur dan transparan seperti itu. Nah, Pak Munib, menurut Pak Munib, jika zona integritas ini digambarkan dalam satu kata, apakah zona integritas itu, Pak? Ini katanya
dalam hal apa ini, Mbak? Saya punya dua kata ini, Pak. Ya bolehlah kalau Meskipun dua. hanya satu, bukan satu kata, tapi untuk dua sudut pandang. Oke. Ya. Jadi yang pertama, ini saya punya satu kata sadar. Sadar. Jadi kalau ngomong zona integritas itu ngomong satu, sadar. Sadarlah kalau dirimu itu seorang pelayan. Sadarlah kalau dirimu itu harus jujur. Sadarlah kalau dirimu nggak boleh korupsi. Sadarlah kalau dirimu harus berintegritas. Nah itu, sadar kata kuncinya, nomor satu. Itu kalau dari sudut peningkatan kesadaran. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Mbak Dewi kan kalau di depan kelihatan pakai kacamata. Kalau dari samping kan kelihatan hijab yang dari samping. Saya lihat dari proses untuk memberi layanan. Satu kata, profesional. Nah, profesional itu saya coba simpulkan dari beberapa pendapat itu ya. Ada dari sistem manajemen, ada dari aspek pendidikan, ada dari aspek ekonomi, dan dari keuangan. Tapi pada intinya, profesional itu adalah seseorang yang ahli. Ahli itu dalam makna ya dia menguasai ilmu, terampil itu kalau dalam konteks ilmu bahasa kan ada unsur fluence, ada unsur kepandaian untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, aspek sosiolinguistiknya, aspek psikologisnya masuk. Terus juga memiliki kemampuan tinggi di bidang pekerjaan yang spesifik. Nggak mungkin orang profesional dalam bidang penulis, juga profesional dalam bidang keuangan, juga profesional dalam bidang politik, juga profesional dalam bidang agama. Saya pikir enggak mungkin. Profesional itu pasti satu. Di Jepang itu kalau udah ngomong profesional terkait dengan ikan, wah itu bisa ada spesifikasi lebih dalam. Di Indonesia pun sudah mulai berkembang kan spesifikasinya kan. Dulu kan kita melihat dokter gigi kan kayaknya spesifik khusus gigi gitu. Ya ternyata sekarang ada spesialis gigi apa untuk yang apa istilahnya estetika, untuk yang ortodontik, untuk yang bedah mulut ya. Jadi masih banyak spesifikasi yang harus kita kuasai. Itulah profesional. Nah, yang penting ini ada taat kode etik. Jadi kalau kita jadi seorang kusbakti misalkan, kode etiknya seperti apa sebakti itu? Oh, harus menjaga, misalkan satu aja, bisa menjadi contoh. Ini yang berat ini, Pak. Nggak boleh datang terlambat, pulang cepat. Misalkan saya Muslim harus memberi contoh untuk sholat berjamaah. Ya, saya pikir saya nggak akan bisa menekankan kepada teman-teman untuk pakai baju seragam ya. Saya sendiri nggak seragam. Yang lengkap atributnya, ini nggak ada banyak atribut. Ya, itu saya kan bisa ngomong seperti itu kalau saya melakukan sendiri. Nah, artinya itu saya pikir ada kode etik yang memang harus kita laksanakan. Saya nggak boleh terlalu dekat dengan teman-teman dalam arti kok bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, apalagi kalau terkait dengan kawan-kawan lawan jenis. Tapi saya nggak harus terlalu jaim kan. Nah, bagaimana seorang bapak misalkan, saya kan lihat ya ini bapak, karena anak saya mungkin selisih usia nggak tahu banyak semuanya. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita semuanya, Pak. Jadi kesiapan kita seperti itu, kondisi realnya masih banyak tantangan, tapi ingatlah, tetap semangat, dan Allah itu menilai pahala kita itu tidak berdasarkan ringannya kita mengerjakan sesuatu loh, tapi semakin berat tantangan kita untuk melaksanakan ibadah, semakin besar pahala. Wah, situ loh motivasinya Pak Dewi. 3 kata ya, dari satu kata tadi kalau dilihat dari beberapa sudut pandang, ya 2 paling enggak. Ya, sadar, satu lagi profesional. Kita dari 2 kata itu aja sudah jelas terlihat ya bahwa zona integritas itu bukan hanya kelengkapan administrasi saja ya Pak ya. Bukan sekedar kelengkapan administrasi, bukan sekedar kemasan birokrasi, yang hari ini konon kita ini harus pandai membranding sesuatu,
Tapi ini adalah attitude ya, perilaku. Jadi budaya yang harus kita terapkan. Kalau orang bilang dalam konsep Islam itu menjadi sebuah akhlak. Sing ketika Mbak Dewi terkejut, yang keluar kata, Allah, nah, gitu ya. Bukan kalimat yang lain. Itu kan akhlaknya seperti itu. Kalau yang keluar kalimat-kalimat yang nama-nama binatang, ya kita kan. Jadi sama lah dalam konteks komitmen untuk zona integritas itu. Bagaimana kita menjadikannya adalah perilaku, budaya, dan vitamin akhlakul karimah kan, karena prinsip-prinsip jadi bagus semuanya. Coba kalau kita lihat prinsip-prinsip jadi, kan tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Integritas, bagaimana ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita, transparan, kita bisa terbuka menyampaikan informasi secara proporsional, terus akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, dan tujuannya jelas kan, menciptakan lingkungan bersih, bebas dari korupsi, serta meningkatkan layanan publik. WBK, WBBM. Luar biasa kan? Nggak ada yang jelek. Wilayah bebas dari korupsi, menuju lebih tingkat lagi, wilayah yang birokrasi yang bersih melayani. Nggak hanya tukin 120% itu. Tapi bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita ini lebih bagus, baik dalam konteks kehidupan birokratis maupun tadi ingat nilai-nilai agamanya kita masuk juga di situ. Jadi kalau kita seperti itu, kita bekerja di Kemenak ini nggak hanya dapat ganjaran duniawi berupa gaji, tapi juga ganjaran akhirat nanti. Pahala dari Tuhan, dari Allah. Allahumma amin. Gitu, Pak. Ya memang zona integritas itu sebenarnya menuntun kita untuk bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Ya, itulah sebetulnya kebaikan ajaran agama apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan menggunakan rule ajaran agama itu kita pastikan dan kita harus yakin kita menempuh jalan yang benar. Di bidang apapun. Ya, Pak Kasubag ini kan sebagai peran penting sekali nih Pak ya untuk terwujudnya zona integritas di kantor kita sendiri ini Pak ya, yang kebetulan masih merintis ya. Kira-kira peran-peran apa ini yang sudah Pak Kasubag lakukan untuk ya itu tadi untuk mewujudkan adanya ZI di kantor kita? Kira-kira. Saya lebih cenderung untuk menjadikan saya ini sebagai seorang ASN yang baik itu aja Mbak. Nomor satu. Kenapa? Sebagai seorang ASN yang baik, saya sudah 32 tahun loh. Jadi sudah melayani banyak menteri, banyak kepala, banyak masyarakat. Dan pahit, getir, manisnya kita udah rasakan. Jadi kalau hal seperti ini konsepnya saya melihat saya akan berusaha menjadi ASN baik aja. Saya akan berusaha untuk menjadi seorang saikul munib yang baik. Itu nomor satu. Nah, setelah kita dititipi amanat sebagai Kasubag TU, Kasubag TU sebagai ketua tim ZI. Nah, ini baru baik dalam bidang apa? Spesifikasi masuk ke konsep-konsep ZI itu. Makanya saya tiap hari Senin ngajak kawan-kawan diskusi. Sehari dalam satu pekan kita menggunakan meeting room kerja bersama. Tantangannya berat. Tim kerja kita tidak selalu bisa solid, kita harus tambal sulam, reshuffle. Silakan. Kita mencari semestrinya ini susah juga. Tapi ketika hal itu kita sikapi dan konsep di depan tadi Mbak Yo, dengan keikhlasan, oh ini sebagai jalan Tuhan, sebagai takdir, kita harus pasrah. Pasrah itu setelah kita usaha loh Yo. Dan yakin Allah tuh memberikan ketentuan yang terbaik, ketetapan terbaik, kita menjadi enteng Mbak, menjadi ringan. Oke lah, saya bisa kelihatan di depan teman-teman mungkin serius, tapi saat juga guyon, dan saya masih menyempatkan diri untuk bersenang-senang Mbak. Dengan cara sendiri, ya olahraga Mbak. Untuk pelepasan Mbak, katarsis ya. Kan ketika
tenis bolanya masuk, lawan nggak bisa, ini kan ure gitu. Terus ketika kita misalkan bola kita nyantol di net, aduh kita bisa banding. Tapi kan nggak ada orang yang menilai baik atau jelek. Itu bebas-bebas kita lah. Bareng ya salaman selesai kan. Nah, jadi oke lah, kita satu sisi peran kita tadi yang pertama menjadi ASN yang baik, yang kedua melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga kita juga harus mengajak teman-teman untuk bisa menikmati proses. Segala sesuatu itu kalau memang kita rasakan sebagai sebuah beban, ya akan berat, Mbak. Tapi kalau ini sebuah tantangan untuk kita selesaikan dengan hati yang senang, penuh kebersamaan, oke, kita bisa selesaikan dengan baik. Itulah kuncinya, maka suatu saat kita juga harus bisa menghibur diri kita sendiri loh. Lah kalau mungkin cara kita berbeda-beda. Ada yang suka baca, ada yang suka healing, ada yang suka jalan-jalan. Ngaku. Kalau saya memang kalau dalam konteks sosial, saya lebih suka kumpul ke lapangan dengan teman kawan. Kalau sendiri, lagi butuh sendiri, kunci saya cuma satu, Mbak. Apa yuk? Tidur. Ini jujur sama tidur. Ya bukan anak kafe sih saya ini. Oke, Mbak ya. Gak apa-apa, tidur kan nanti Pak, otaknya biar istirahat sejenak. Biar istirahat. Ya, gitu loh. Jadi kalau capek 6 jam misalkan, butuh tidurnya lebih dari 6 jam. Jadi lebih banyak. Oke. Baik. Pak Munif tadi kan sudah disebutkan apa saja usaha untuk terwujudnya zona integritas, juga sudah jenengan sebutkan juga tantangan-tantangan ya Pak ya. Nah kira-kira ini pertanyaan saya, pernah nggak sih Pak merasa lelah ya? Kita hampir setiap tahun kan harus submit penilaian ya, jadi kita harus melengkapi semua dokumen-dokumen untuk penilaian ZI. Nah sedangkan beberapa tahun berturut-turut ini kan kita ya memang tahun ini masih ada peningkatan ya Pak, ada penilaian selanjutnya. Betul, cuman kira-kira pernah nggak sih Pak sebagai penggerak ya, mobilisatornya teman-teman, tapi kok ya karena tantangnya begitu berat terus belum sampai titik deal ini ya, pernah merasa lelah nggak sih Pak? Kok Z-nya stagnan atau bagaimana? Pernah nggak ada perasaan seperti manusiawi itu? Sekali Mbak, manusiawi sekali. Tapi pesan saya kepada teman-teman tim yang di Kemenak, kawan-kawan yang di madrasah, yang kita hari ini udah launching, mereka juga jadi, jangan pernah capek. Capek itu manusiawi, tapi istirahatlah. Setelah itu segera bangkit lagi. Iya, itulah prinsipnya kan. Kalau kita capek paksakan kerja nggak jadi ya. Kalau capek istirahatlah secukupnya, jangan sebanyak-banyaknya. Hidup itu nak pas-pasan aja kok. Pas butuh uang ada uang, pas butuh motor ada motor. Gitu. Hidupnya pas-pasan. Jadi ketika capek ya istirahat sebentar. Nah setelah itu nanti kita kumpulkan lagi tenaga energi kita untuk semangat untuk mengembangkan ZI. Kenapa? Karena PMPZ ini kan sebutnya kan esensinya itu tadi loh, meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya kan gitu ya. Jadi apa yang harusnya kita kerjakan, mindset kita, perilaku kita sudah tertata di situ. Jadi kalau kita nggak mau melaksanakan itu ya bukan hal yang benar gitu loh. Ini yang harus kita pegang, sehingga ketika kita menjalani ZI jangan pernah merasa ini sebuah beban, tapi ini sebuah apa yang seharusnya memang terjadi seperti itu. Ibaratnya role-nya memang seperti itu, kita bekerja seperti itu. Ya harus berusaha untuk itu tadi yang prinsip-prinsip zona integritas tadi. Kalau sudah seperti itu kan kita enteng, merasa ringan, apalagi kita punya teman, dan yang jelas lagi kita punya Tuhan. Nah, itu kan ketika segala sesuatu kita sudah ikhtiarkan dengan baik, terus kok belum optimal, kita kembalikan pada yang Maha Kuasa. Jawaban terakhirnya di situ. Capek itu manusiawi, lelah itu manusiawi. Jadi sama dengan manusiawinya kita ini kadang bisa gembira, bahagia,
tapi juga kadang-kadang juga capek, juga sedih kan sama. Kalau kita nggak pernah sedih, nggak pernah bisa merasakan itu bahagia, kan itu ya? Malah aneh ya, ada Iya. sesuatu yang salah di diri kita, mental kita ya. Makanya kan, kalau kita nggak pernah merasakan makanan yang pahit, gimana kita bisa merasakan makanan manis dan gurih asin? Itu kan, untuk membedakan kita pernah mengalami. Tapi ya itu tadilah, semua ada proporsi yang harus kita laksanakan. Betul Pak Amin. Lalu ini bahasan kita akhirnya beralih ke perspektif zona integritas dalam Islam tadi Pak ya. Kita kalau mencermati zona integritas kan nilai-nilainya itu sudah bagus sekali benar ya Pak ya? Transparan dan itu sudah Islami banget ya Pak ya. Kira-kira nilai apa aja ini Pak yang maksudnya yang bisa kita ambil dari zona integritas itu, dan apakah ada nilai-nilai yang mungkin kita lihat dalam Islam ada, tapi kira-kira itu sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi. Ada enggak kira-kira? Satu aspek aja Mbak, tentang transparansi, jujur, menyampaikan amanat. Ini ada surat An-Nisa di ayat 58. An-Nisa-nya di sini ya ini ya. Bahwa Allah tuh memerintahkan kita semuanya untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jelas kan di situ bahwa amanat itu kan tidak hanya sekedar barang atau jabatan. Nah, dalam hal ini kita bicarakan konteks jabatan lah. Kita diberi jabatan. Yes. Ya kita laksanakan jabatan yang sebaik-baiknya. Prinsip integritas tadi masuk semua kan? Yang integritasnya, yang aspek transparan, akuntabel, profesional, masuk semua di situ. Karena pertanggungjawaban kita adalah dunia akhirat kan, dalam konteks agama. Sehingga kita pun juga diperintahkan Allah untuk berbuat adil. Coba setiap akhir khutbah Jumat tuh. Setiap akhir khutbah Jumat tuh khatib mesti berpesan untuk innallaha ya'murukum bil adli, berbuat adil, wal ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'idil kurba, wal yatama, wal masakin, dan seterusnya itu. Jadi itu sudah sangat-sangat relevan dengan konsep dalam Islam, dan saya yakin dalam agama apapun juga mengajarkan yang sama. Loh, apakah ada kira-kira yang sesuatu yang mungkin agak sulit untuk diterapkan? Kalau sulit diterapkan, itu bukan masalah ajarannya, ya kan? Tapi mungkin kemampuan kita yang masih terbatas. Sama loh dengan konsep prinsip dalam Islam itu bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Tapi hari ini kan mungkin banyak orang yang belum tahu obat penyakit A itu apa. Padahal Allah mengatakan ada obat semua. Sama dengan ketika kita merasakan berbuat baik ini kok sulit ya, atau mungkin ada yang bertanya dengan ajaran Islam, nggak ada. Kalaupun kita merasa seperti itu, bukan ajarannya sekali lagi, tetapi mungkin kita yang belum mampu. Nah, makanya dalam agama Islam belajar itu minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Walau bisin, dari Blitar, Sidoarjo sampai ke Cina. Nah, itu. Jadi nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan tempat, dimanapun, kapanpun kita harus belajar. Dalam rangka itu tadi, menemukan jawaban atas ketidaktahuan kita. Gitu Mbak Dewi, semangat belajar Mbak Dewi. Ya, jadi zona integritas itu ya memang tidak hanya sekedar formalitas, memang harus dijalani ya, harus Pak, dijalankan dengan penuh kesadaran, karena memang seharusnya kita seperti itu. Kalau orang merasa berat, ya itu tadi loh, sama dan ketika kita masuk dalam konsep agama, ketika kita masuk dalam ajaran sebagai umat Islam, berarti kita kan diikat aturan di situ kan. Nah, misalkan kita harus mengekang hawa nafsu, nggak boleh mabuk, judi, segala macam. Ya kita harus taat. Karena itu memang masuk ke Islam itu memang membatasi kita. Tetapi dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sama dengan ZI.
Kita kan ketika ada komit melaksanakan ZI, kita kan terikat. Nggak boleh yang korupsi, nggak boleh yang nggak terbuka, yang nggak profesional. Terikat kan? Tapi dalam rangka apa? Mendapatkan tukin, enggak bukan. Untuk mendapatkan layanan terbaik. Itu, Pak. Bonus. Tukinnya itu hanya bonus. Iya. Makanya teman-teman yang di madrasah ini semangat. Dan ini, ayo, lah perlu fastabikul khairat deh, fastabikul khairat. Lah perlu Kemenak disalib nggak apa-apa. Mereka bisa mencapai apa istilahnya tahapan penilaian lebih lanjut, lebih cepat dari Kemenak. Itu saya lebih senang. Karena memang lingkup Iya, kerjanya juga lebih kecil, hanya satu betul. sektor sekolah Makanya itu saja. dimotivasi seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ini Pak, karena zona integritas itu sebenarnya harus kita jalani di kehidupan sehari-hari. Seberapa bahayanya kah jika Ini. zona integritas itu hanya sekedar formalitas, Pak? Oke. Jadi kalau tadi kita ini kan sudah bicara tentang nilai-nilai zona integritas ya. Kalau nilai-nilai zona integritas itu nggak dilaksanakan, misalkan kita ini tidak terbuka misalkan, apa yang terjadi? Banyak informasi yang tidak tersampaikan. Ya. Terus misalkan kita ini tidak apa istilahnya, tidak profesional, apa yang terjadi? Layanan kita tidak bisa maksimal, kita nggak bisa menjadi pelayan baik kepada masyarakat. Kalau misalkan yang nilai-nilai yang lain tidak kita bisa terapkan, maka yang terjadi ya ketidakpuasan layanan akibat dari kita tidak melaksanakan amanah dengan baik. Nah, itu efek manusiawinya mungkin akan jadi banyak temuan, banyak dumas, ya. Terus masuk berita-berita negatif gitu ya. Itu baru di dunia, Mbak. Nah, itu nanti di akhirat ditanya nanti sama Allah lewat para malaikatnya nanti. Oh, nggak bisa mempertanggungjawabkan amanat, wah, mana pilihanmu? Neraka. Nah, itu jadi hari ini ayo kita melaksanakan tugas ini, amanat ini ya selalu dengan landasan nilai agama. Kita hidup di Kementerian Agama. Gitu. Iya, yang kita takutkan adalah karena mengejar mengejar harus ZI gitu kan. Kadangkala kan, nah ini Pak, nakalnya teman-teman kan kadang hanya dicukupi sajalah lembar penilaiannya gitu kan Pak. Pokoknya lolos dulu, nanti baru kita berbenah di belakang. Ini kan mindset yang terbalik kan Pak. Berarti gini Mbak, itu kita harus ingat kategori haramnya versi Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu membagi barang haram halal itu dari beberapa cara, Mbak. Ada yang halal haramnya itu karena lidzatihi, karena zatnya. Yang namanya beras itu kan halal zatnya. Tetapi kalau cara mendapatkan uang untuk beli beras itu lewat cara nyuri, nyopet, korupsi, caranya haram. Nah, apakah kita akan memberikan nafkah kepada anak-anak dan keluarga kita, juga diri kita, dari tata cara seperti itu? Nah, di sini loh, bahaya kan? Bahaya ini. Bahaya. Berarti jawabannya ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Seberapa bahaya? Bahaya. Gak bahaya, tak bahaya. Bahaya ternyata bahaya. ya. Jadi, ya emang begitu. Jadi, makanya kalau kita ini selalu melandaskan kehidupan kita dengan nilai-nilai agama, kita akan lebih hati-hati. Betul. Lebih hati-hati. Makanya tadi saya depan sampaikan bahwa adab itu di atas ilmu. Orang dalam Islam semakin berilmu, dia akan semakin tinggi keimanannya. Orang yang imannya semakin tinggi akan terwujud pada perilaku yang baik, akhlaknya bagus. Itu berarti kinerjanya juga bagus. Nah, kepada teman juga bagus, kepada keluarga apalagi. Gitu. Otomatis ZI juga jujur ya Pak ya. Akhirnya masuk di situ kan. Ketika jadi masalah, makanya saya katakan tadi bahwa ZI itu tidak sekedar pada aspek birokrasi, itu kan hanya nama ya, label. Tapi sebenarnya itu kan include dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya sering dapat masukan, jadikan ini sebagai perilaku, akhlak tadi loh.
yang ketika misalkan Mbak Dewi dibentak, yang ketika Mbak Dewi dibentak dan kaget, itu yang keluar ada Masya Allah, ya Allah. Nah, Jadi itu. kebiasaan gitu ya Pak. Iya, bukan kok nama-nama binatang yang keluar di situ. Jadi ketahuan gitu ya. Nah, itu asli ini oper. Yang disembunyikan jadi kelihatan. Oke. Wah, kita sudah bicara banyak sekali tentang zona integritas ya Pak. Tapi ini kita memang sedang merintis ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Munib, indikator apa sih Pak ketika dikatakan bahwa budaya integritas itu sudah mulai tumbuh dalam suatu lingkungan? Ojo merintis toh Mbak. Iya. Terlalu merendah atau bagaimana Mbak katakan? Ojo merintis atau Mbak. Oh, jadi kalau saya melihat begini Mbak, tanda-tanda budaya integritas itu mulai tumbuh ya, semua unsur sadar atas kewajiban dan hak masing-masing. Dari unsur pimpinan sampai unsur paling bawah. Sadar kewajiban. Kewajiban dulu loh Mbak, ojo hak dulu ya. Biasanya kan orang ngomong hak dan kewajiban. Hak dulu dituntut kewajibannya carry. Tapi kita ngomong laksanakan kewajiban kita dulu. Haknya baru kita terima. Dengan prinsip kesadaran tadi, di atas kan katanya sadar tadi kan. Bahwa semua pihak, semua unsur, semua aparat memiliki kesadaran atas kewajiban yang harus dikerjakan. Tusinya masing-masing. Dan plus tusi tambahannya. Nah, baru bicara hak. Kalau masing-masing perangkat itu sudah berjalan, tusi masing-masing dijalankan, tugas tambahan masing sudah dijalankan, selesai Mbak. Pejabat pengawasnya tinggal duduk ngawasi aja. Memberi contoh, memberi apa istilahnya, kesempatan ketika teman-teman butuh konsultasi, butuh tanda tangan, butuh macam-macam. Tapi kalau memang masing-masing belum bisa seperti itu, belum memiliki kesadaran untuk itu, ya masih jauh, Mbak. Nah, hari ini kita membangun kesadaran masing-masing. Nah, kunci pertama tentunya dari komitmen seluruh pihak. Dari pimpinan sampai unsur paling bawah, semuanya harus bersama-sama punya komitmen yang satu untuk melaksanakan prinsip ZI ini. Lah enggak gitu yo kerja sendiri, Mbak. Sangat berat ya, Pak, ya. Kerja sendirian. Aduh, ini kalau sampai kita kerja sendiri, kita jadi sampai aneh. Tujuannya ya Pak ya. Iya, kita akan dilihat aneh nih, wong kok beda dewe yo gitu. Yang benar malah terlihat salah. Nah, itu loh maka dari itu. Ya, itu tantangan, Mbak, tantangan bahwa kita juga harus seperti itu untuk bisa ya kulil haq walau kana murron. Katakan yang benar meskipun terasa pahit. Tuh. Jadi ya memang seperti itu nyata. Hidup pun kan seperti itu kan. Mbak Dewi di rumah ketika melihat sesuatu yang benar tetapi bertentangan dengan misalkan kebiasaan di rumah, katakan toh. Harus dikatakan, harus berkata, ini salah. Meskipun mungkin harus ada risiko pahitnya. Nah, itu. Sama kan di dunia birokrasi juga seperti itu. Di kehidupan sehari juga seperti itu. Makanya ya kalau kita menerapkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama kita dalam kehidupan kita secara komprehensif, secara utuh, insya Allah di rumah kita aman, di lingkungan kita aman, bersama kawan, keluarga kita aman, di tempat kerja pun zona integritas terlaksana. Itu. Tuh. Ya, semoga segera ya Pak ya, kita sampai di titik itu ya Pak. Segera, dan nanti setelah segera sampai di titik itu, akan muncul tantangan baru, pasti ini. Iya, lebih lagi. Wa idza faragta fansab. Nah, tapi jawaban berikutnya wa ila rabbika farghab. Nah, itu udah. Masalah akan terus datang, selesai datang, dan hanya kepada Allah nanti akan selalu kembali ke sana. Nah, itu. Baik, pembicaraan kita ternyata banyak ya. Banyak dan dalam ini. Dan Pak, meluas kemana-mana ya, nggak ngomong integritas saja ya. Iya, integritas benar. Hidup, Mbak. Lebih tepatnya. Baik, Pak, ini saya mau ajak Pak Munib untuk merefresh sedikit ini. Kita bermain sedikit ya Pak ya. Pantun, bukan? Bukan. Namanya adalah jawab cepat. Oh gitu. Nanti Pak Munib memilih satu dari yang saya. Ini. Nah.
Enak bocorannya enggak nih? Siap, Pak? Siap? Baik. Boleh. Pertama, jabatan itu bagi Pak Munib amanah atau prestis? Amanat. Integritas lahir dari niat atau aturan? Niat. Birokrasi sehat dimulai dari sistem atau SDM? SDM. Lebih sulit mana? Membangun sistem atau membangun karakter? Karakter. Zona integritas gagal karena komitmen lemah atau budaya lama? Komitmen lemah. Nah, cukup Pak Munib. Berapa nilainya? Oh, ini yang bikin ketawa ini. Sudah mulai refresh lagi. Pelanggaran ini ya. Nah, oke, baik Sobat Kemenag Blitar, ini sekedar info ini yang mungkin bagi kita menyedihkan ya, bahwa di bulan Maret ini ya, ini adalah bulan terakhir Pak Munib membersamai kita dalam lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sinilah. Nah, menjelang masa purna tugas ini ya, mari kita flashback ini Pak. Kira-kira pelajaran hidup apa yang sudah jenengan alami dalam perjalanan karir selama 32. Lah ini nggak ada di nggak ada clue-nya loh ini ya. memang. Gimana ya Mbak ya? Saya mengawali karir CPNS itu sebagai staf KUA. Daerah Bakung sana. Jauh Mbak. Terus karena saya punya ijazah S1 pendidikan, saya ditarik ke seksi Pendais. PAIS saat ini. Dulu Pendais namanya. Terus tidak lebih 1 tahun saya digeser ke Pergurais. Sekarang Penma. Terus 90, saya masukkan 93. Di tahun 94 itu saya sudah jadi guru Mbak. Di MI Perwanida. Terus sampai dengan tahun 98 ya itu jadi kepala MI, terus bisa sampai jadi guru teladan nasional, kepala madrasah berprestasi nasional, terus ditarik ke kantor jadi kasih di Pontren, ditarik kembali, digeser ke Mapenda, digeser ke Haji, 8 tahun di Haji, terus digeser ke Kasubag TU. Ini sudah hampir, ini udah tahun ke-5 jadi seperti itu ya, udah lama juga ya, nggak terasa nih. Nah terus kira-kira nilai apa yang bisa kita capai ya? Kita sangat bersyukur bekerja di Kementerian Agama, karena yang kita urus adalah urusan kehidupan. Jadi kalau kita ini lembur bekerja itu kan, yang kita kerjakan kan bagaimana nasib guru, bagaimana kehidupan umat, bagaimana melayani orang yang mau haji waktu itu ya. Bagaimana kita memotivasi teman-teman untuk zakat, infak, sedekah dan melaksanakan ajaran Islam yang lainnya. Jadi beda dengan ketika kita bekerja untuk supaya kita dapat uang banyak, supaya kita bisa perusahaan lebih untung. Kan nggak begitu. Nah, inilah momentum paling tepat, sudut pandang paling tepat untuk kita terjun ke Kementerian Agama ini dengan niat ibadah. Itu. Sehingga kalau kita sampai misalkan kerja sampai malam, tadi malam saya sampai jam 12 lebih nyampe rumah loh. Itu niati ibadah. Karena memang saya sampai malam bukan saya cari uang. Jualan atau atau nyatet keuntungan simpan pinjam, enggak. Saya bukan itu. Bersama-sama dengan masyarakat, belajar agama, memotivasi kehidupan baik, membersamai ke unsur-unsur pimpinan, umarok dan rakyatnya, masyarakat dengan ulama loh. Jadi satu. Nah, kalau seperti itu kita sikapi, ini silaturahmi, ini thalabul ilmi, dapatnya pahala ibadah kan, meskipun kelihatannya
oh ini orang Kemenak kok tekon yang pondok. Paling nyambut kayak, enggak, saya niat ibadah. Silaturahmi, thalabul ilmi. Jadi deh. Nah karena itu, insya Allah kalau orang bisa melaksanakan hal seperti itu, enjoy aja Mbak. 32 tahun, saya pernah di demo, saya pernah diancam bunuh, saya pernah dapat penghargaan guru teladan nasional. Jadi pahit getir manisnya kita udah ngerasakan semuanya. Dan selama memang kita tidak melaksanakan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan institusi, insya Allah institusi Kemenak ini adalah institusi yang baik. Nah sekarang bagaimana kita menjaga kebaikan institusi kita ini dengan perilaku kita. Yang bisa menjaga siapa? Kita sendiri. Kenapa harus kita jaga? Karena kita sudah menggantungkan sebagian hidup kita di Kementerian Agama. Coba Mbak Dewi jujur, lebih banyak ketemu mana dengan antara keluarga dengan Pak Axel? Yang satu kos, ya kan? Satu kantor. Itu, jadi jujur aja. Nah itulah yang akan memberi kita semangat untuk bagaimana melakukan yang terbaik untuk masyarakat melalui Kementerian Agama. Jadi kita nggak sekedar ngumpulin uang, nggak sekedar memperbesar keuntungan perusahaan. Jadi nilai-nilai keagamaan akan selalu mendasari kehidupan kita. Sehingga betul, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada amalan yang kelihatannya amalan dunia, tapi juga amalan akhirat masuk di situ pahalanya. Nah, itulah yang bisa kita terapkan di Kementerian Agama. Gitu Mbak Dewi. Berat ya. Aduh pembahasannya. Duh, ya ngomong Kementerian Agama itu kan ngurus dari urusan orang mau lahiran sampai orang mau meninggal. Orang lahiran kan orang pernikahan pencatatan halnya di Kementerian Agama. Terus baru halal kan. Nah setelah itu nanti orang hidup butuh pendidikan, Kementerian Agama juga. Butuh kerukunan, Kementerian Agama juga. Sampai meninggal dunia butuh bekal untuk kehidupan berikutnya, butuh agama juga. Semua diurus sama Kementerian Agama. Itulah beruntung lah Mbak, di Kementerian Agama seperti itu. Baik, Pak Munib sebagai penutup, Pak Munib kira-kira nilai apa ini Pak yang jenengan ingin wariskan kepada kami ini Pak, ASN penerus ya Pak ya, dan wasiat juga ini ya Mbak ya. dan juga mungkin harapan untuk Kemenak ke depannya. Okay. Saya bangga dengan institusi Kemenak saya. Saya sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama 32 tahun. Tentunya ini adalah rumah terbaik yang harus dijaga. Penjaganya siapa? Seluruh ASN Kementerian Agama. Penjaga pertama. Sebagai penjaga utama dan penjaga pertama, maka kita harus menunjukkan perilaku kinerja yang baik. Itu deh yang utama. Kebaikan itu salah satunya adalah laksanakan pekerjaan dengan profesional, penuh dengan landasan ilmu, tapi jangan lupa dasari dengan keimanan. Karena ilmu yang tinggi dengan landasan keimanan bagus akan muncul perilaku-perilaku yang baik. Tugas kita, penguasaan kita terhadap tusi kita di keuangan, di SDM, di manajemen madrasah, tinggi ilmunya, dasar keimanannya kuat, maka akan muncul perilaku-perilaku yang bagus yang dalam konteks birokrasi saat ini diistilahkan dengan zona integritas. Itu Mbak. Kok jadi baper ya? Baik Pak Munib, terima kasih. Ini warisan nilai yang akan kami ingat. Terima kasih banyak atas sharing knowledge-nya Pak Munib pada hari ini ya. Dan jangan bosan-bosan loh Pak, kalau kita masih butuh konsultasi ke depannya. Ini kan ketua zona integritas kita. Yang pertama ya. Itu yang pertama. Benar gitu. Okay.
Baiklah, Sobat Kemenak Blitar, dari perbincangan kita sejak awal tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Kasubag Tata Usaha bukan hanya sekedar jabatan ya, tetapi mempunyai peran sebagai teladan integritas. Juga zona integritas juga bukan hanya sekedar program, tapi itu adalah budaya integritas, budaya kerja yang kita jaga setiap hari. Serta pengabdian bukan hanya sekedar masa aktif, tetapi apa nilai-nilai yang akan diwariskan dan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Baiklah Sobat Kemenak Blitar, terima kasih telah setia mengikuti podcast kita, dan Sobat Kemenak Blitar juga dapat menyimak video-video kita lainnya di kanal YouTube kami dan juga mengunjungi media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Saya Dewi dan Saya Hulmunib. Mohon undur diri, jangan lupa subscribe dan komen dan like serta share episode ini jika menurut kalian bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.